Shalom. Firman Tuhan ingin menyapa kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, terambil dari Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita berdoa. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguatkan kami dan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Galatia pasal 4 ayat 21 sampai pasal 5 ayat pertama. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh kena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua keturunan Allah, yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ia ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi diperhambakan perhambaan. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita bebas dari belenggu? Tentu ada rasa bahagia, ada rasa sukacita, ada rasa kebahagiaan yang kita miliki. Demikian juga yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa keselamatan itu hanya ada karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya didapat karena anugerah dari Allah. Dan ilustrasi yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia adalah ilustrasi tentang Hagar dan Sarah, dua istri dari Abraham, dan dua-duanya melahirkan putra bagi Abraham. Namun keduanya berbeda status. Kalau kita berbicara tentang Hagar, kita mengerti Hagar adalah hamba Sarah. Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham, tetapi bagi Abraham Hagar tetaplah hamba. Jadi statusnya tetaplah hamba. Sebaliknya Sarah adalah istri sah yang melahirkan Ishak, putra Abraham dan Sarah satu-satunya. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2a. Mengapa Paulus memakai kedua wanita yang ada dalam sejarah Israel untuk menunjukkan pandangan mereka bahwa orang Yahudi yang menuntun Taurat sebagai syarat keselamatan. Padahal orang Yahudi dikatakan adalah orang dari keturunan Abraham dan Sarah. Tetapi mereka lupa satu hal. Ishak dipilih
dan dianugerahkan Allah bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat. Jadi dikatakan bahwa Ishak lahir dari roh dan Ismail lahir dari keinginan daging. Dan nas ini juga Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa mereka adalah anak-anak perempuan yang sudah merdeka, bukan anak-anak hamba lagi. Anak-anak perempuan yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan, bukan karena melakukan hukum Taurat di dalamnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dalam nas ini juga kita berbicara bagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-31. Karena itu saudara-saudara, kita bukan anak-anak hamba perempuan, melainkan anak perempuan yang merdeka. Diingatkan kita sudah merdeka. Kita sudah tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi kita sudah bebas dari dosa. Kita sudah mendapatkan keselamatan yang cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kita sudah merdeka. Kita sudah bebas dari belenggu dosa, dan belenggu dosa tidak mengikat kita lagi. Dan ajakan Paulus, karena itu berilah kita teguh dan jangan lagi kena kok perhambaan yang bisa menghambat kita untuk melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini nas ini mengingatkan kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan dari dosa. Dosa tidak lagi menguasai hidup kita, dosa tidak lagi membuat kita menderita, dosa tidak lagi membuat kita hidup dalam perhambaan. Tetapi kadangkala kita tidak mampu menjadi orang yang seperti dimerdekakan Tuhan. Masih hidup dalam dosa, kejahatan, seperti orang yang masih dalam kegelapan, tidak mengenal anugerah Allah. Tidak. Allah menginginkan kita hidup sebagai orang yang merdeka. Kemerdekaan yang berikan Tuhan bagi kita untuk menjalani hidup dalam damai dan sejahteranya. Kemerdekaan yang berikan Tuhan bagi kita untuk kita boleh menikmati hidup ini dengan anugerah Allah dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi kita mau diperhamba oleh dosa. Karena upah dosa adalah kebinasaan dalam hidup kita. Tapi biarlah kita menjadi anak yang merdeka, bebas dari dosa. Melakukan yang baik, melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang, bukan sebagai anak-anak kegelapan. Mari kita menjaga tubuh, jiwa, dan raga kita, hidup dalam kekudusan dan kesucian, dan menjauhkan kecemaran dari hidup kita. Jadilah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, dan isilah hari-hari dan hidup kita dengan berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarkan kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dan melakukannya dengan sukacita.